Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Maya Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Untirta. Saat ini, saya sedang menjalankan praktek pengalaman lapangan yang kedua. Dalam PPL yang kedua ini, saya menyelesaikan masalah rendahnya motivasi belajar siswa karena pembelajaran yang kurang bervariasi. Di sini, saya menggunakan model Project Based Learning pada materi bentuk molekul di kelas 10. Berikut video PPL saya. Selamat menyaksikan. Dalam pelaksanaan PPL yang kedua ini, guru pamong dan dosen pembimbing melakukan sit-in melalui Zoom meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Spontan. Allahu Akbar. Sekarang saya cek kehadiran dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alea Sakinah, kenapa? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa, Danisa. Anak solca. Siap. Let's get together. Oke. Selasa kemarin saya bilang kita pertemuan selanjutnya belajar tentang bentuk molekul. Sudah baca? Sebelah kiri namanya apa, Sal? CH4. CH4. Kalau yang titik-titik itu namanya struktur apa? Lewis. Kalau yang sebelah kanan sama CH4? Iya. Sama. Tapi garis-garis berarti namanya rumus struktur. Kalau yang kiri namanya strukturnya struktur Lewis. Kalau yang kanan namanya struktur bangun atau rumus struktur. Molekul, ternyata bentuk molekul itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kenal air dong? Apa rumus kimia air? Kirana. H2O. H2O itu air. Air itu wujudnya apa, Valia? Cair. Titik didihnya berapa yang kamu tahu? 100 derajat Celcius. Kemudian ada lagi metana. Metana itu titik didihnya minus 162 derajat Celcius. Itu bedanya air sama metana. Kenapa beda? Ternyata ada kaitannya dengan bentuk molekul yang akan kita pelajari hari ini. PEB dan PEI, kemudian menganalisis juga bentuk molekulnya seperti apa. Bisa di scan barcode-nya atau masukkan linknya. Menit ya waktunya ya. Dalam pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang akan dinilai. Yang pertama, ada sikap kalian, sikap disiplin dan kolaborasi. Kemudian, karena hari ini kita akan membuat proyek, jadi ada rubrik tentang penilaian proyek. Kenapa kira-kira namanya bengkok? Kalau bentuk molekul CH4 namanya tetrahedral. Karena ada 4 dia, tetrahedral, jadi ada 4. Dia datar aja kan? Pada kenyataannya datar nggak dia? Enggak datar. Adakah kira-kira kaitannya struktur Lewis dengan bentuk molekul? Menurut Siti, ada. Jadi ada kaitannya antara struktur Lewis dengan bentuk molekul. Jadi kita akan berdiskusi. Ini ada LKS yang perlu kalian selesaikan. Saya beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. PEI dan PEB. Dibaca dulu. Apa itu PEI? Apa itu PEB? PEB itu apa? Yang beda. Pasangan yang bebas. Sepasang itu isinya berapa? 2. Berarti 2 PEB-nya. Berarti di situ H2O 2. PI-nya 2. PI-nya 2. PB-nya 2. PB-nya 2. Kalau CH4? PI-nya 4. PI-nya 4. PB-nya berapa? 0. Ada yang bebas nggak? Nah, itu semua bebas, tapi dilihat PEB yang ditentukan itu yang terdapat pada Atom pusat. ya atom pusat. PEI dan PEB-nya dari atom pusatnya aja. Yang ngebentuk cabangnya pasti yang ada PI-nya dong. Betul. Yang PEB kelihatan nggak? Enggak. Makanya bentuknya beda karena
sekarang kita coba cocokkan. Kita bahas. 2. Rumus tipe molekulnya apa? Kelompok 1. AX2. Lihat. Perhatikan ke sini dulu. Ini adalah atom pusatnya. Rangkap 2, rangkap 2. Ini namanya linear. Sudutnya berapa nih linear? 180. Coba kalau kalian akan membuat bentuk molekulnya, modelnya. Nah, kita akan sepakati dulu. Hari ini kita akan buat, kalau nanti nggak bisa selesai hari ini, maka kalian akan lanjutkan di asrama. Mau kapan ngelanjutinnya? Oh, malam ini kosong. Oke, berarti nanti akan kalian selesaikan malam ini. Ini pembagian pembuatan modelnya. Kelompok 1, catat dulu. Kelompok 1 BCl3 dan SF4. Dibuka supaya nanti kalian bisa lihat, nanti tadi bentuk BCl3 tuh kayak gimana ya? Berarti BCl3 PEI-nya ada. Ini sudah saya siapkan tusuk sate. Ini untuk kalian buat kerangkanya. Tembak, kemudian nanti nunggu kering, baru kalian buat model-model atomnya pakai clay. Nanti saya kasih claynya. Ya, kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Bentuk molekul. Kalian tadi sudah nemu bentuk molekul apa aja? Linear, tetrahedral, trigonal. Ada pengaruh tolakan elektron yang mempengaruhi bentuk molekul, dan juga ada rumus tipe molekul yang AX tadi yang ini ya. Inilah yang nanti menentukan bentuk molekulnya apa. Bagaimana perasaannya hari ini belajar dengan membuat molekul? Kalian akan mempresentasikan proyek kalian, bentuk molekul kalian yang sudah dibuat. Silakan dibuat semenarik mungkin. Kita cukupkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Oke. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Spontan. Allahu Akbar. Saya cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Alea kenapa? Alea pulang sakit. Siapa lagi? Sofi kenapa Sofi? Sofi sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Danisa. Siap. Oke. Tentang bentuk molekul. Kalian sudah siap semuanya membawa proyek yang sudah kalian selesaikan kemarin ya. Sebelum presentasi, masih ingat nggak? Bentuk molekulnya CH4 kemarin, bentuk molekulnya apa CH4? Tetrahedral, betul Hana. Kalau H2O bentuk molekulnya? Bengkok atau nama lainnya? Bentuk V, masih ingat ya? Ada yang mobilnya diisinya pakai gas nitrogen? Bannya? Ada. Kenapa ada yang khusus gitu dia bikin? Isi nitrogen sama ada yang biasa aja pakai kompresor. Apa bedanya? Apa? Kenapa ya yang dipilih nitrogen? Kenapa nggak oksigen atau gas yang lainnya? Itu berkaitan dengan bentuk molekulnya dan ukuran molekulnya. Karena kita akan kegiatannya presentasi, ini tujuan pembelajarannya, jadi kalian dapat mempresentasikan proyek yang sudah dibuat, yaitu model bentuk molekul. Apa saja yang akan dinilai
dalam pembelajaran hari ini yang akan dinilainya karena kalian mau presentasi ada penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, komunikasi, dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Apa saja yang perlu dipresentasikan? Pertama yang perlu dipresentasikan, kalian bawa proyeknya, kemudian diinformasikan. Kemarin kalian bikin bentuk molekul senyawa apa tuh? Itu jumlah PEI-nya berapa? Jumlah PEB-nya berapa? Tipe molekulnya apa? Kemudian bentuk molekulnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 5 mau ngejelasin tentang bentuk molekul dari H2O sama SF6. H2O ini rumus tipe molekulnya AX2E2. Nih yang ini nih. Nah, kenapa AX2E2? Karena dia punya PEB-nya 2. Yang ini. Sama PEI-nya dia juga punya 2. Itu kenapa H2O-nya bisa jadi bengkok gitu? Karena ada PEB dari atom pusat. Nah, ini kan PEI, ini PEB. PEB itu gaya dorongnya lebih besar daripada PEI. Jadi PEB ini ngedorong si PEI. Jadi makanya bentuknya bengkok. Kalau nggak ada ini dia bakal berbentuk linear. Gitu. Kan di sini tuh ada senyawa F2, PI-nya 2 nih, ada ini sama yang di sini dan PEB-nya punya 3 pasang. Ada di sini sama di sini ya. Terus ini berbentuk linear 180 derajat. Apa molekul yang linear sama dia tak ada gaya tolak menolaknya sama PEB-nya kan ada di atas. Enggak, ini kan PEB-nya kan ada di satu ujung. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Dia itu jadi gaya tolak menolaknya tuh seimbang gitu loh. Sehingga dia bisa membentuk linear kayak gini. Nah, jadi di XCF4 ini punya jumlah PI sebanyak 4 nih. Kita gambarkan dengan tusuk sate dan ada jumlah PEB. Nah, PEB-nya ini ada 2 pasang karena kita ngambilnya cuman yang ada di inti atomnya aja. Untuk molekul N5 itu sudutnya ada yang berbeda. Kenapa sudutnya itu ada yang berbeda? Karena kan dia tuh pasangan elektron yang berikatnya tuh ada 5. Kan mereka tuh saling tolak menolak kan. Nah, jadi dia tuh bentuknya kayak gini. Jadi yang pertama ini ada namanya molekul BCl3. Terus jumlah PEI-nya itu ada 3. Nih, lihat nih, batangnya kan ada 3. Terus jumlah PEB-nya itu ada 0. Aku mau nanya tadi aku masih kurang paham yang bentuk jokat-jukit itu sudut, jelasin masing-masing sudutnya berapa. Ini 180. Ini ke sini, ini sama ini 90. Bikin bentuk molekul dari senyawa IF3 dengan jumlah pasangan elektron ikatannya tuh ada 3, 1, 2, 3 dan pasangan elektron bebasnya tuh ada 2 pasang, 1, 2. Rumusnya itu AX3E2. Kenapa AX3E2? Nama bentuknya itu planar bentuk T. Kenapa dia disebut planar bentuk T? Karena lihat guys, bentuknya T guys. Ya, seperti huruf T. Ini kembali lagi dengan ini itu memiliki 5 PEI dan juga 1 pasang PEB. Terus oleh karena itu rumus tipe molekulnya adalah AX5E. Ada yang namanya bentuk dasarnya. Bentuk dasar molekul itu ada 5. 1 ada linear, segitiga datar atau trigonal, planar. Ini posisi ternyamannya ketika dia bengkok seperti ini. Ada PEB, ada PEI, dia posisinya bengkok gini. Bentuk-bentuk molekul bukan hanya dihafal, tapi juga kalian sudah tahu bentuknya seperti apa. Bagaimana rasanya setelah bikin molekulnya, presentasi, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan dibuka tabnya, di-scan. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang kepolaran senyawa. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.